Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara-saudaraku. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari bersama kita berdoa. Engkaulah Allah yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan oleh karena kemurahan-Mu itulah kami mau selalu diperlengkapi, diingatkan oleh firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama sekarang. Tuhan anugerahkan hikmat, kuasa-Mu agar supaya kami mengerti setiap pemberitaan firman-Mu. Dan dengan kecintaan akan firman-Mu itulah kami hidup di dalamnya, kami berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca satu bagian Alkitab dari Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-52. Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 52. Sekali lagi, Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 52 di bawah perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di saat ini. Dalam budaya atau tradisi masyarakat Asia Barat dan Timur Tengah, bentuk salam yang umum dan lazim digunakan adalah ciuman. Melalui ciuman, maka masyarakat di sana memberikan suatu nilai tentang hubungan yang akrab, intim, dan mesra antara mereka. Bagi mereka hal yang biasa ketika bertemu, saling berpelukan dan mencium. Sama seperti juga kita di sini ketika bertemu seringkali berpelukan dan berciuman. Cipika, cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Saat kita melakukan itu, maka pasti orang lain langsung tahu bahwa ada hubungan yang dekat, akrab, sebagai sahabat, ataupun hubungan keluarga saat mereka berpelukan dan berciuman. Dalam The Dictionary of Biblical Imagery dikatakan bahwa ciuman adalah suatu ekspresi lahiriah tentang keintiman seseorang. Sebagai contoh misalnya, dalam Alkitab Perjanjian Lama, hubungan yang intim sebagai keluarga dan antara teman dekat. Ada juga keintiman sebagai suatu hubungan yang dipulihkan dalam keluarga atau saudara. Misalnya kita melihat dalam catatan perjalanan kehidupan dari Yusuf dan saudara-saudaranya di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-15. Atau juga Yakub dan Esau dalam Kejadian 33 ayat yang keempat. Selain dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga mencatat ciuman rekonsiliasi, perdamaian dalam Kisah Anak yang Hilang, Injil Lukas 15 ayat yang ke-20. Selain itu juga
ada ciuman perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-36 sampai 37. Ada juga ciuman sebagai tanda penghormatan serta pemujaan dan juga rasa penyesalan atas dosa yang dilakukan oleh salah seorang perempuan yang diampuni dosanya oleh Yesus. Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-38. Tetapi saudara-saudara, memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam Alkitab juga dicatat bahwa ciuman yang bermakna suatu hubungan yang baik ini juga tidak selamanya digunakan untuk maksud tersebut. Sebab ada juga ciuman palsu penuh dengan kepura-puraan dan kemunafikan yang berujung pada pengkhianatan. Kita bisa melihat dalam catatan 2 Samuel 15 ayat 56 tentang Absalom yang menunjukkan bagaimana ciuman adalah tanda kepura-puraan, bukan cinta yang sesungguhnya. Ciuman bagi Absalom hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya. Demikian juga Yoab dalam kisahnya bersama Amasa yang ia tikam dengan pedang setelah Yoab menciumnya. 2 Samuel 20 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ada juga ciuman terakhir yang paling diingat oleh orang Kristen adalah ciuman Yudas Iskariot terhadap guru dan sahabatnya dalam bacaan yang menjadi pokok perenungan kita saat ini. Untuk itu maka tema khotbah kita adalah ciuman pengkhianatan, suatu hubungan yang terjalin dalam kasih serta kebaikan yang kemudian berakhir dengan pengkhianatan dan juga penangkapan Yesus, serta betapa kocar-kacirnya para murid yang tiada tersisa karena lari sebab mereka takut dan pergi meninggalkan Yesus. Melalui tema inilah maka kita akan melihat lebih dalam tentang teks yang telah kita baca untuk mendapatkan pesan bagi kita dewasa ini. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, peristiwa penangkapan Yesus terjadi setelah Yesus mengingatkan murid-muridnya agar tidak terlena, tetap waspada dan berjaga-jaga. Ungkapan Yunaninya gregoreite, waspadalah, jangan tidur dan berdoalah, peraismon, dan berdoalah dalam ungkapan Yunani proseukeste, agar mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan dalam ungkapan Yunani peraismon, godaan atau cobaan, agar supaya mereka tetap sadar, mereka tetap kuat dalam iman. Sebab kata Yesus, roh memang penurut, tapi daging lemah. Ini bisa kita lihat dalam Lukas 14 ayat 38. Kedagingan itulah yang membuat murid-muridnya menjadi lemah secara fisik. Dan Yesus mengatakan, kalau demikian tidurlah dan istirahatlah. Tetapi kemudian Yesus membangunkan mereka untuk menyatakan bahwa waktunya sudah semakin dekat, karena orang yang menyerahkannya, orang yang mengkhianatinya, ungkapan Yunaninya paradidos, sudah mendekat. Mendekat dalam ungkapan Yunani digunakan kata engiken. Sementara Yesus sedang berbicara, ungkapan Yunaninya lalontas kepada murid-muridnya. Maka Yudas yang adalah bagian dari 12 murid-muridnya datang. Dalam terjemahan Yunaninya digunakan kata paraginetai yang dapat juga diterjemahkan tiba. Jadi saat Yesus berbicara, Yudas tiba. Yudas datang. Kedatangan Yudas di sini berbeda karena ia sekarang bersama serombongan orang atau massa. Dalam ungkapan Yunaninya diterjemahkan dari kata oklos yang membawa pedang-pedang, Yunaninya makairon, dan pentung-pentung, Yunaninya xulon. Massa yang membawa pedang dan pentung ini yang menarik adalah mereka merupakan suruhan atau diperintahkan oleh imam-imam kepala, Yunaninya arkiereon, ahli-ahli Taurat, Yunaninya gramateon, dan tua-tua, Yunaninya presbuteron, yaitu sekelompok orang Sanhedrin yang hidup dan tinggal di Yerusalem di ayat yang ke-43. Kedatangan mereka dalam jumlah yang besar itu untuk menangkap Yesus. Maka kepada mereka di ayat 44 telah diberitahukan isyarat atau tanda, Yunaninya susemon, suatu tanda bahwa orang yang akan dicium, Yunaninya phileso, dari kata phileo yang juga diartikan sebagai mengasihi sebagai seorang saudara, mencium sebagai seorang saudara dengan memeluk dan menciumnya. Oleh Yudas, dialah Yesus dan mereka harus menangkapnya. Ungkapan Yunaninya krates
sate. Artinya mereka harus menahannya, mereka harus memegangnya, serta membawanya. Yunaninya apagete, membawanya dengan selamat. Ungkapan Yunaninya aspalos, artinya membawa Yesus yang ditangkap dengan aman, dengan penjagaan, dengan pengawalan yang sangat ketat. Hal ini menjadi jelas dalam ayat 45. Ketika Yudas sampai, ia segera datang mendekati. Yunaninya elton eutus proselton Yesus, dengan perkataan Rabi. Yunani Rabi merupakan serapan dari kata Ibrani yang berarti guru, tapi juga dapat diartikan sebagai yang terhormat atau yang agung. Setelah ucapan Rabi ini, yang agung atau guru, kemudian Yudas mencium Yesus. Terjemahan yang digunakan adalah kata philesen. Dia mencium Yesus. Suatu ucapan sapaan yang berbanding terbalik dengan tindakan yang terjadi atas sapaan dan ciumannya. Kata guru atau yang agung yang dikenakan kepada Yesus disertai dengan ciuman kepalsuan, ciuman pengkhianatan, telah membawa Yesus di ayat yang ke-46 dipegang. Yunaninya epabalon, artinya Yesus menjadi milik mereka. Siapa mereka itu? Yaitu mereka yang menangkap Yesus, mereka yang menahan Yesus, mereka yang kemudian membelenggu Yesus. Karena diartikan dari kata Yunaninya leisten, dari ungkapan Yunaninya ekratesan. Sekali lagi, dia ditangkap, Yesus ditangkap, Yesus ditahan, Yesus dibelenggu. Dari ungkapan kata Yunani ekratesen, sebagai seorang pemberontak atau sebagai seorang penyamun. Yunaninya leisten. Kita dapat bandingkan dengan ayat yang ke-48. Peristiwa ini kemudian diresponi oleh salah seorang dari antara mereka yang berdiri dekat Yesus, murid Yesus dalam catatan Injil lain. Tapi Injil Markus tidak menyebutkan nama di sini. Di ayat 47, ia menghunus pedangnya. Yunaninya spasamenos ten makarian, artinya menarik pedangnya, mengeluarkan pedangnya, dan kemudian menetakkannya. Yunaninya epaisen, menetakkan artinya memotong atau menyerang dengan pedang, melukai dengan senjata, melukai dengan pedang ke telinga hamba imam besar sehingga putus. Yunaninya aveilen. Respon yang kedua berasal dari Yesus sendiri. Di ayat 48 sampai ayat 49 dengan mengatakan kepada mereka yang menangkapnya dengan ungkapan, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari, Yunaninya kat hemeran, aku ada di tengah-tengah. Yunaninya pros humas, artinya Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Karena dia mengajar, Yunaninya didaskon di bait Allah. Tapi mengapa mereka tidak menangkap Yesus? Respon reaksi Yesus ini tentu saja adalah sebuah pernyataan yang hendak menyadarkan betapa sedihnya sebuah pengkhianatan jika itu terjadi dan kemudian dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi hal ini harus dijalani karena memang itu harus digenapi, sebagaimana ungkapan ayat 49 akhir yang menjadi perkataan Yesus sendiri. Tetapi haruslah digenapi. Yunaninya plerotosin, artinya harus dipenuhi yang tertulis di dalam kitab suci. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah peristiwa penangkapan ini kita membaca dalam ayat 50 sampai ayat 52 bahwa ada reaksi yang tidak biasa. Pertama, semua murid, artinya tidak terkecuali atau tidak ada satupun dari murid-murid Yesus yang tinggal bersama Yesus. Penangkapan Yesus telah membawa semua muridnya meninggalkan, Yunaninya aventes, meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Yunaninya epugon, dapat diartikan lari atau menjauhi Yesus. Hal ini tentu tidaklah mengherankan, karena memang tentang semuanya itu telah diperkatakan Yesus jauh sebelum ia ditangkap. Sebagaimana catatan Injil Markus 14 ayat 27 sampai 29, Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Tertulis seperti itu. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea.
Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Kita bisa mengatakan bahwa ternyata ucapan seringkali tidak sesuai dengan realita. Inilah yang terlihat dari murid-murid Yesus, bahwa sebelum penangkapan dan dibelenggunya Yesus, mereka begitu rela dan bahkan mau mati. Tetapi setelah peristiwa terjadi, mereka semua hilang melarikan diri dan menjauhi Yesus yang sesudah penangkapan melekat sebagai seorang penyamun atau pemberontak. Hal itu membawa murid-muridnya tidak ada yang berani, karena memang demikianlah penggenapan nubuatan tentang dirinya harus terjadi. Hal menarik lainnya adalah setelah penangkapan dan larinya para murid itu, dalam catatan Injil Markus mengatakan ada seorang muda, Yunaninya Neaniskos, yang hanya memakai kain lenan, ungkapan Yunaninya sindona, untuk menutup badan dan mengikut, Yunaninya sunekolote, mengikut Yesus. Orang muda ini kemudian hendak ditangkap, Yunaninya kratousin, artinya mereka hendak memegang dia, hendak menggenggam dia, hendak merenggut dia oleh orang-orang yang menangkap Yesus. Tetapi kemudian ia melepaskan diri, ia melepaskan kain lenannya, Yunaninya katalipto, dia meninggalkan kain lenannya. Sekalipun ia harus melarikan diri, ia harus lari, Yunaninya epugon, sama seperti murid-murid Yesus yang lain, tetapi dalam keadaan telanjang, Yunaninya gumnos, artinya dapat diartikan tanpa penutup atau tanpa pakaian sebelah luar. Seorang muda dalam catatan Injil Markus memang tidak ada dalam catatan Injil-Injil yang lain. Orang muda dari apa yang digunakannya, yaitu kain lenan halus, berarti adalah orang yang mampu, orang yang terkemuka pada masa itu, sebagaimana apa yang dibahasakan oleh Bolkestein. Karena harga kain lenan yang mahal, dan kalau yang mengikut Yesus berarti ia pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Walaupun memang nama orang muda ini tidak disebutkan, banyak kemudian yang menyebutnya sebagai Markus. Dalam beberapa tafsiran Flederman, ada pula yang berpendapat bahwa orang muda ini adalah sosok tipologis, bahwa sebagaimana ia lolos dan meninggalkan kainnya, begitu juga Yesus akan lolos dari penangkapan itu dengan jalan meninggalkan kainnya di tangan maut dan kuburan. Itu seperti yang dibahasakan oleh Van Hoyer. Akan tetapi saudara-saudara, menurut Van Bruggen, pemuda anonim ini dihadirkan bukan sebagai pribadi yang cenderung orang mengatakan sebagai Markus, atau juga sebagai tipologi kisah tentang kebangkitan, melainkan sebagai sebuah penegasan dari kalimat semua melarikan diri, tidak ada yang tersisa. Artinya tidak ada yang dekat, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang bersama-sama Yesus saat penangkapannya. Matthew Henry mengatakan, bagian kisah orang muda ini hendak menunjukkan bahwa tidak akan ada pegangan yang kuat bagi orang-orang yang mengikuti Kristus hanya karena dorongan rasa ingin tahu saja, tanpa iman dan hati nurani yang murni. Tapi menurut saya juga dapat dikatakan orang muda ini hendak mengingatkan orang yang percaya kepada Yesus, ketika ia lari meninggalkan Yesus, maka yang terbaik terindah akan hilang, tiada berbekas. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, maka dari kisah penangkapan Yesus melalui ciuman pengkhianatan Yudas, maka kita semua diingatkan dalam pemaknaan dan pengayatan Minggu Sengsara keempat ini untuk pertama, tidak mempergunakan kekuasaan untuk kemudian melakukan tindakan yang tidak pantas, tidak baik, tidak terpuji, dan tidak mulia, untuk menyakiti dan sekaligus menyingkirkan orang lain, sekalipun nyawa yang harus menjadi taruhan dan korbannya. Ingatlah, kekuasaan yang dimiliki oleh para imam yang kepala, para ahli Taurat, dan tua-tua yang menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan Yesus. Belajarlah menjadi pemimpin yang senang dengan perubahan dan menghargai kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Jadilah pemimpin seperti Yesus, yang mampu mengorbankan hidupnya bagi banyak orang, dan bukan seperti para imam-imam
ahli Taurat dan tua-tua yang mengorbankan orang lain untuk mencapai kepentingan mereka. Hal yang kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan tulus. Jangan mempergunakan kebusukanmu untuk mencapai semua tujuan. Yudas mengingatkan kita semua bahwa kedekatan, keakraban, persaudaraan, persahabatan dapat menjadi jalan masuk untuk menghalalkan sesuatu yang haram, membenarkan sesuatu yang salah, mengaburkan sesuatu yang jelas dalam hidup yang dijalani. Hal yang ketiga, melalui Yudas juga kita belajar bahwa tidak semua yang suka pada kita adalah benar-benar menyukai kita. Terkadang apa yang dilakukan hanya sekedar sebuah kebiasaan, tradisi yang dilakukan sebagai suatu kewajiban agar supaya orang lain melihat dan memuji kita, bukan sebagai suatu tujuan yang mulia dan benar dalam hidup ini. Kepura-puraan, kepalsuan yang ditutupi dengan kecerdikan dan kelicikan yang mematikan orang lain. Jagalah ciumanmu agar tetap tulus dan bukan dipenuhi dengan akal bulus serta kebusukan. Hal yang keempat, jangan meninggalkan Yesus seberat apapun kehidupan yang kita jalani, termasuk ketika bertemu dengan orang-orang seperti Yudas, manis di muka, asam di hati, seperti buah kedondong yang halus kulitnya, tapi bijinya yang keras dan bercabang-cabang. Tidak akan membuat kita kemudian menjadi seperti mereka yang palsu dan penuh tipu daya. Kita tetap mengasihi Yesus dalam segala keadaan, dengan segenap hati, jiwa, dan akal pikiran, sehingga tidak akan pernah meninggalkan Yesus yang telah menderita dan disalibkan bagi kita. Ingat juga orang muda yang melarikan diri, bahwa tidak ada yang akan kita miliki jika kita meninggalkan Yesus. Hal yang terakhir, hal yang kelima, melalui kisah ini Yesus mengajarkan kita untuk menjadi sahabat yang baik bagi semua orang, dengan kasih yang tulus dan tidak pernah merasa tersaingi oleh orang lain. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia, untuk menjadikan kita sekumpulan sahabat yang saling mengasihi. Dan melalui sahabat-sahabatnya inilah Yesus memulai penebusan radikalnya bagi seluruh ciptaannya. Itulah yang diungkapkan, dituliskan oleh Richard Mouw dalam bukunya Calvinism in the Las Vegas Airport. Tuhan memberkati kita dalam pemaknaan pengayatan kesengsaraan Yesus Kristus di minggu yang keempat ini. Amin. Mari kita berdoa. Berbahagialah kami Tuhan, saat firman mengingatkan kami bagaimana seharusnya hidup. Hidup dalam kebenaran, hidup bukan dalam kepalsuan, bukan dalam kepura-puraan. Ketulusan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami. Ketulusan pengorbanan karena kami mengasihi Tuhan. Dan dalam mengasihi Tuhan, itu hadir dalam kehidupan kami sehari-hari. Pujilah namamu Bapa. Berikanlah kami hati yang kuat untuk terus menjalani hidup yang beriman kepadamu, mengasihi semua orang karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.